Singapura dan Malaysia panik. Indonesia malah bakal makin kaya karena ini. MNQ, rencana pajaki orang super kaya di tahun 2028. Kalau perlu sih lebih cepat. Kalau amit-amit dolar menembus Rp20.000 dan lu takut banget apa yang akan terjadi. Nilai tukar rupiah terhadap Sing dollar itu bakal brutal, guys. Jadi, dan pemerintah bentar lagi bakal dikerjain ya. Jadi ada koordinasi yang terstruktur antara pejabat-pejabat setan di Singapura dengan di Indonesia. Per hari ini RM1 Malaysia on the way Rp4.400. Gila banget kenaikannya 1 tahun terakhir ini. Rupiah tembus sekitar Rp17.300 per dolar AS. Netizen panik. Tapi tiba-tiba Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio malah bilang, tenang, rupiah kita justru undervalued. Dulu orang gelak ringgit. Diorang kata mata wang kita lemah dan tak bernilai. Tapi sekarang soalan mula berubah. Kenapa ringgit tiba-tiba naik dan siapa sebenarnya yang salah faham selama ni? Ringgit semakin kukuh. 1 juta rupiah Indonesia hanya Rp230. Yang dulunya pada saat 2024 ini mencecah 1.310 sampai 320. Sekarang hanya 230. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, good news, ada berita terbaru bagi para pekerja Indonesia yang ada dekat Malaysia. Apa berita tersebut? Mata uang Indonesia semakin melemah. Ini bukan nilai harga barang yang ada dekat Indonesia yang mahal para sahabat, melainkan mata uangnya yang nilainya yang semakin melemah para sahabat. Bahkan kalau 1 juta rupiah diringgitkan hanya 230 yang dulunya 310 ringgit para sahabat. Sekarang hanya 230. Bayangkan berapa angka penurunan dari ringgit sahaja para sahabat. Kalau kita kuruskan ke dolar, yang dolar mungkin 16.000, 16.500 dan 16.700 dan sekarang sudah mencecah 17.300 rupiah. Bahkan dikabarkan kalau sampai nilai penukaran ke dolar sampai mencecah 20.000, wah terjadi kericuhan lah yang ada dekat di Indonesia. Kabar-kabar pengamat politik yang ada dekat di Indonesia para sahabat. Kalau buat ringgit yang kabarnya diprediksi sampai mencecah 4.000 sampai 5.000 per 1 ringgit. Kaya tak kaya bagi pekerja Indonesia yang ada dekat negara Malaysia ini? Janji kalian masuk secara halal, jangan masuk secara ilegal. Dan para sahabat ingin menengokkan sebuah video analisis tentang ekonomi, tentang mata uang rupiah yang sangat down sekarang para sahabat. Kita simak videonya. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Singapura dan Malaysia panik. Indonesia malah bakal makin kaya karena ini. Karena kalau negara kayak Singapura, Thailand, Vietnam, mereka panik. Filipina tuh sampai bikin 4 hari kerja, sekarang bukan lagi 5 hari kerja, dan mereka udah banyak mengurangi jumlah penerbangan di sana karena aftur juga udah krisis di Filipina. Negara Indonesia justru bisa cuan karena Indonesia punya kelapa sawit. Wih, seru guys. Jadi ketika Singapura hari ini ketakutan, Lawrence Wong panik bro, Vietnam, Thailand sama juga, Indonesia enggak. Indonesia malah happy. Kenapa bisa? Karena Indonesia punya kelapa sawit dan sekarang Indonesia bakal upgrade proyek sawitnya, tadinya B40 ke B50. Artinya setiap 1 liter solar yang lu pakai itu nggak lagi 100% dari minyak bumi, tapi 50% isinya adalah minyak kelapa sawit. Wih, hebat. Dan kalau menurut pemerintah ya, mereka bakal mulai jalanin ini secara full keseluruhan per bulan Juli 2026. Jadi secara teoritis bisa jadi di bulan Juli 2026 Indonesia sudah mandiri secara energi dari sisi solar. Karena solar kita udah cukup produksi dalam negeri, di blend sama produksi sawit dalam negeri juga, dicampur jadi yang namanya B50 itu, biosolar. Dan ketika itu terlaksana, Indonesia secara teoritis harusnya udah bisa stop impor minyak. Dan per bulan Juli 2026 kalau semuanya berjalan sesuai rencana guys, Indonesia cadangan devisanya bisa naik tinggi loh, karena kita udah resmi jadi negara biofuel terbesar di dunia.
Rupiah tembus sekitar Rp17.300 per dolar AS. Netizen panik. Tapi tiba-tiba Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio malah bilang, tenang, rupiah kita justru undervalued. Astaga, rupiah lagi lemah, kok malah dibilang murah? Ini ekonomi atau lagi diskon Harbolnas sih? Jadi undervalued itu artinya nilai rupiah sekarang dianggap lebih murah dari nilai wajarnya. Versi gampangnya, kayak kamu jual motor bagus, harga 20 juta, ditawar orang jadi 8 juta. Kamu tentunya kesel. Tapi pembeli malah bilang, Bang, kondisi pasar lagi susah. Kurang lebih Bank Indonesia bilang kondisi uang rupiah sekarang kayak gitu. Menurut BI, pelemahan ini bukan karena ekonomi Indonesia jelek, justru mereka bilang fundamental kita masih oke. Inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi stabil, serta imbal hasil investasi masih menarik yang jadi. Masalah utamanya saat ini adalah ketidakpastian global dan konflik geopolitik, serta dolar AS yang lagi perkasa banget. Jadi ibarat lomba lari, rupiah kita bukan jatuh, tapi dolarnya aja yang pakai mode fast and furious. Jadi kalau memang cuman undervalued, kenapa harga barang impor tetap bikin dompet sesak? Karena pasar nggak cuma lihat fundamental, tapi juga sentimen investor, kondisi global, sampai isu kebijakan domestik. Tapi ada juga yang mempertanyakan pernyataan ini, karena masyarakat taunya simple. Kalau rupiah kuat, kenapa belanja bulanan tetap bikin kaget pas waktu bayar di kasir? BI bilang mereka bakal terus intervensi pasar buat jaga rupiah tetap stabil. Tapi pertanyaan besarnya, apakah rupiah benar bakal balik menguat? Atau kita bakal makin akrab lihat angka dolar yang bikin jantung deg-degan? Komentar kalian gimana? 1 juta rupiah kini 230. Nilai mata uang antara Malaysia dan Indonesia menjadi perhatian ramai apabila berlaku perubahan ketara dalam segi kadar tukaran terkini menunjukkan mengukuhan ringgit. Berdasarkan tinjauan di beberapa laman, sewenang-wenang aplikasi kadar tukaran mata uang pada Sabtu, 1 juta rupiah bersamaan 230. MNQ, rencana pajaki orang super kaya di tahun 2028. Kalau perlu sih lebih cepat ya, jangan ngejar-ngejar orang menengah terus, kasihan orang golongan menengah gitu ya, dicecer pajak terus. Nah ini yang paling kaya tuh harusnya memang bener ditarikin pajak. Lah selama ini memang orang kaya nggak dipajekin Pak, saya baru tahu. Bakal makin banyak serangan, khususnya ke Kementerian Keuangan, lu juga bakal lihat. Apalagi Singapura bentar lagi bakal menyatakan perang juga ya sama rupiah. So teman-teman bisa lihat nilai tukar rupiah terhadap Sing dollar itu bakal brutal guys. Jadi dan pemerintah bentar lagi bakal dikerjain ya. Jadi ada koordinasi yang terstruktur antara pejabat-pejabat setan di Singapura dengan di Indonesia, dan lu bakal saksikan di bulan Mei rupiah itu akan dihancurkan nilai tukarnya terhadap bukan US dollar tapi terhadap Singapore dollar. Jadi teman-teman di sini follower gua banyak yang dari Singapura. Congrats buat kalian. Nilai tukar lu bakal makin powerful terhadap rupiah. Kalau amit-amit dolar menembus Rp20.000 dan lu takut banget apa yang akan terjadi, sini gue jelasin secara cepat dan simpel. Seperti yang lu semua tahu, rupiah sekarang sedang dalam kondisi yang kurang bagus. US dollar udah 17.300, euro udah 20.000 lebih, ringgit udah 4.400. Padahal 3 tahun lalu itu 2023 semuanya itu di bawah 30%. Ringgit cuma 3.300, euro cuma 15.000, dan sekarang semua jadi mahal. Dengan situasi seperti ini berpotensi menaikkan harga barang impor, sehingga banyak barang-barang yang biasa lo konsumsi sehari-hari akan mengalami kenaikan juga. Karena secara lo nggak sadar, banyak banget barang-barang yang lo pakai di Indonesia ini mostly masih impor bahan bakunya. Kayak kemarin BBM naik banyak kan, terus sekarang cat juga naik, thinner naik, air minum dalam kemasan mungkin ntar lagi naik juga, soalnya bahan baku plastik kan naik gila-gilaan. Dan hal-hal lain yang berbau impor seperti obat-obatan, mungkin iPhone lo juga bentar lagi naik loh harganya, karena US dollarnya semakin kuat. Lalu efek keduanya apa? Biasa Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga supaya menahan nilai tukar rupiah. Setelah itu dampaknya apa? Bisnis-bisnis akan lebih stagnan, lebih susah berkembang. KPR bunganya akan naik, kredit mobil juga mungkin naik. Akhirnya orang-orang akan menahan dulu pengeluaran. Lalu dengan terjadinya inflasi karena kenaikan harga tadi, akhirnya ekonomi akan makin slow dan perputaran ekonomi kita juga akan melambat. Berikutnya yang terjadi apa? IHSG makin jatuh karena ada capital outflow, investor asing global akan takut akan keluarin berbondong-bondong duitnya dari Indonesia. Bahkan kemarin aja kan udah keluar berapa triliun tuh, nggak tahu, sampai saham Big Bang anjlok semua. Biasanya saham-saham yang paling terkena parah adalah saham perbankan atau saham consumer goods. Kalau yang bertahan mungkin saham-saham yang berbau ekspor ya, mungkin komoditas seperti coal,
mall, CPO itu juga mungkin masih bertahan, gak se-anjlok yang perbankan atau consumer goods tadi. Lalu paling parahnya kalau misalkan ekonomi melambat terus, PHK mungkin terjadi karena perusahaan-perusahaan udah nggak bisa mendapatkan untung yang bagus. Tapi ingat, ini semua tuh hanya skenario terburuk. Kita berharap pastinya pemerintah kita bisa mencari solusi dan supaya rupiah semoga dalam waktu dekat bisa balik ke bawah 17.000 lagi. Tahu nggak sih, di Kabupaten Kendal ada salah satu koperasi merah putih tertinggi di Jawa Tengah loh guys. Inilah KDKMP atau Koperasi Merah Putih yang berada di Desa Kediten, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal. Bagus sih letak koperasi Desa Merah Putih ini di atas gunung, di atas awan. Keren banget seperti di Jepang-Jepang. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau beli? Siapa konsumen yang disasar? Indomaret, Alfamart sebagai perusahaan retail minimarket terbesar dan terkemuka di Indonesia saja tidak pernah menyasar, tidak pernah berkeinginan membuat tokonya, minimarketnya di atas-atas gunung seperti itu. Karena apa? Yang dicari adalah konsumen, bukan keindahan, men. Koperasi Desa Merah Putih tertinggi di Jawa Tengah ini terletak di Desa Kedinten, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ini cari keindahannya aja ini kayaknya nih. Kalau memang mencari keindahannya, ya udah seharusnya bekerja sama dengan Dinas Pariwisata biar di situ ada wahananya, wahana apa gitu kayak kuda-kudaan, ayam-ayaman atau perosotan, bom-gomkar atau apa gitu ya, biar menarik, biar bagus. Kalau tujuannya untuk bisnis, untuk usaha, untuk jualan, biar banyak yang beli, ngapain di situ? Ngapain? Ya udahlah, terserah ya. Yang penting sudah terlaksana membuat koperasi Desa Merah Putih. Masalah nanti kembali modalnya apa enggak bukan urusan kita ya. Kan duit negara yang dipakai ya. Masih banyak Gen Z yang nggak sadar kalau bukan harga barang yang makin mahal, tapi nilai mata uang yang turun terus. Kemarin viral pembahasan gaji UMR yang emang naik terus tiap tahunnya. Tapi kalau dibandingin dengan valuasi rupiah 2025 dan dulu itu ternyata UMR sekarang itu lebih kecil guys. Harusnya kita tahu kalau ini adalah inflasi. Tapi sebenarnya inflasi bisa lebih kejam daripada itu. Contoh simpelnya gini, gaji UMR Jakarta 2015 itu Rp2.700.000 rupiah. Lalu pada 2025 itu jadi Rp5.396.000 rupiah. Udah naik 2 kali lipat kan? Tapi kalau lihat data inflasi Indonesia dari BPS dari tahun 2015 sampai 2024 itu nilai inflasi akumulatifnya 33,11%. Perbandingannya 1 juta di 2012 itu udah jadi 1,3 juta di 2024. Naik. Bukan, tapi nilainya yang makin turun. Analoginya, dengan gaji UMR 2,7 juta di 2015, kamu udah bisa beli 5 gram emas. Tapi dengan gaji 5,4 juta di 2025 sekarang, kamu cuma dapat 2,8 gram emas saja. Inflasi itu terjadi karena mata uang atau fiat dicetak terus dan beredar dengan cepat, yang membuat efek domino naiknya harga barang-barang. Jadi buat para Gen Z, ubah pandangan kita kalau semakin banyak pegang duit mata uang itu makin kaya. Jangan kemakan konten-konten yang selalu nyebut nominal duit. Makanya adanya investasi itu bukan soal melipat gandakan aset kita aja, tapi juga menjaga atau setidaknya mengurangi penurunan nilai aset yang kita punya. Per hari ini Rp1 Malaysia on the way Rp4.400. Gila banget kenaikannya 1 tahun terakhir ini. Satu sisi kabar baik untuk expatriate yang earningnya di ringgit, tapi aku sendiri berempati sama student Indonesia yang kuliah di Malaysia, karena dengan kenaikan ringgit ini tuition fee, biaya hidup, biaya jajan itu otomatis naik. 2 tahun lalu aku kuliah di Malaysia itu alhamdulillah pakai beasiswa dan saat itu rate-nya masih Rp3.400. Bedaannya udah Rp1.000. Kalau dulu setiap semester aku harus bayar tuition fee sekitar Rp7.000, berarti perbedaannya udah Rp7 juta. Bahkan sekarang ada pajak 6% yang dikenakan untuk international students. Jadi kalau dulu aku bisa bilang kuliah di Malaysia relatif affordable, per hari ini aku ralat. Kuliah di Malaysia sekarang sudah mahal. Bahkan biayanya itu mirip-mirip sama kalau kalian kuliah international university yang ada di kota besar kayak Jakarta dan Surabaya. Apalagi hot take-nya, aku sebagai alumni S2 Malaysia sekarang ngerasain challenging banget untuk cari kerja di sini. Anas review yang aku bisa reveal ke teman-teman, karena untuk cari kerja di Malaysia untuk expatriate sekarang itu semakin challenging karena ada kebijakan yang berubah dan memperketat kita untuk bisa mendapatkan kerja di sini. Kalau menurut kalian sendiri
Jadi gimana? Apakah masih worth it untuk orang Indonesia kuliah di Malaysia? Coba komen di bawah. Dulu orang gelak ringgit. Diorang kata mata wang kita lemah dan tak bernilai. Tapi sekarang soalan mula berubah. Kenapa ringgit tiba-tiba naik dan siapa sebenarnya yang salah faham selama ni? Beberapa tahun lepas, ringgit sering digambarkan sebagai mata wang bermasalah. Nilainya jatuh banding dengan dolar yang nampak buruk. Dan ramai anggap ekonomi Malaysia tak ke mana pun. Tapi masalahnya perbincangan waktu tu terlalu fokus pada kadar tukaran dan bukan pada asas ekonomi sebenar. Masuk pada akhir 2025 dan awal tahun 2026, ringgit mula mengukuh dengan ketara dan mencapai paras tertinggi dalam beberapa tahun. Ini berlaku bukan sebab magic, tapi sebab keyakinan pelabur global terhadap ekonomi Malaysia mula kembali. Aliran modal asing meningkat, aktiviti dagangan ringgit melonjak dan pasaran mula melihat Malaysia sebagai destinasi yang stabil dan bukanlah spekulatif. Ramai kata ringgit naik sebab dolar mereka melemah. Itu sebahagian daripada cerita, tapi bukanlah keseluruhan. Penganalisis dah pun tekankan pengukuhan ringgit juga disokong oleh pertumbuhan ekonomi yang konsisten, disiplin fiskal yang semakin ketat dan dasar monetari yang stabil oleh Bank Negara Malaysia. Satu petunjuk penting ialah lonjakan volume dagangan ringgit. Bila pelabur yakin mereka bukan sekadar pegang, mereka aktif berdagang. Ini adalah tanda ringgit bukan naik sebab spekulasi jangka pendek, tapi sebab keyakinan sebenar terhadap asas ekonomi. Faktor global tetap main peranan. Jangkaan bahawa Federal Reserve akan melonggarkan kadar faedah, mengurangkan tekanan ke atas mata wang pasaran sedang membangun, termasuklah ringgit. Tapi biasanya ringgit bertahan lebih baik berbanding banyak mata wang serantau. Walaupun data nampak positif, tapi ramai rakyat masih ragu. Sebab bagi rakyat, kadar tukaran hanya bermakna kalau kos sara hidup betul-betul rasa lega. Dan ini persoalan yang star. Nilai mata wang kuat tak semestinya terus turunkan harga barang, tapi dia beri ruang kepada kerajaan untuk stabilkan ekonomi. Jadi ringgit bukanlah bangkit secara tiba-tiba. Dia pulih kerana asas ekonomi yang semakin kukuh, keyakinan pelabur yang kembali dan pengurusan monetari yang lebih berdisiplin. Jadi soalannya sekarang bukanlah kenapa ringgit naik, tapi adakah kita boleh kekalkan keyakinan ini dalam jangka panjang? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Kalau kita tengok mata uang rupiah para sahabat, semakin tak ada nilainya. Bukan gara-gara bukan gara-gara barang-barang yang ada dekat di Indonesia mahal macam itu, melainkan mata uang kita kadar nilai tukarnya yang semakin melemah macam itu para sahabat. Kenapa dekat Indonesia tidak diperbaiki nilai mata uang? Sebenarnya ada wacana untuk memperbaiki dengan menggunakan redenominasi para sahabat untuk memangkas angka nolnya di belakang. Akan sebutannya seperti 1.000, Rp1 macam itu. Itu ada wacana dari Menteri Keuangan di Indonesia ketika Bapak Purbaya yang ketika menjabat menggantikan Sri Mulyani Menteri Keuangan, ada wacana. Bahkan si Benik mengatakan bahwasanya akhirnya terkabul, Indonesia akan memangkas angka nolnya di belakang di era Bapak Presiden Prabowo. Tetapi kenapa sampai sekarang tidak terlaksana, para sahabat? Bahkan kalau kita tengok mata uang, kadar nilai tukarnya ke USD, para sahabat, sekarang sudah mencecah 17.300. Ke Singapura, 1 dolar Singapura sudah mencecah 13.500. Ke negara jiran Malaysia yang dikatakan oleh oknum-oknum Konoha yang selalu diinjek-injek, selalu dihina-hina Malaysia, sekarang satu ringgitnya sudah Rp4.350 para sahabat. Akan on the way ke 5.000 macam itu katanya. Kalau harap-harap sampai 10.000, auto kaya lah para TKI dan juga TKW yang bekerja dekat Malaysia nanti para sahabat. Tetapi apa yang sebenar terjadi dekat di Indonesia? Meskipun sudah mengatakan mata uang terlemah, bahkan dari kementerian ataupun dari pihak bank dekat sana mengatakan masih wajar-wajar saja, masih worth it macam itu. Karena Indonesia ekonominya berkembang macam itu. Itu yang selalu diungkapkan dalam media untuk menutupi kebobrokan ataupun pengelolaan ekonomi yang ada dekat di Indonesia para sahabat. Itu saja yang dilontarkan selalunya. Ekonomi Indonesia terbaik, terpesat pengembangannya dalam dunia macam itu. Bahkan bisa dikatakan mengembang sampai 50% macam itu. Tetapi faktanya apa di lapangan, realiti yang ada dekat lapangan sekarang para sahabat? Semakin melemah, semakin bobrok pengelolaan mata uangnya. Kalian pernah tengok tak? 2024 Indonesia mengatakan
ini apa ya, mata uang ringgit selalunya tak laku di negara orang makan itu. Tetapi Malaysia ini memperbaiki para sahabat di tahun 2025 sampai 2026 ini para sahabat. Kukuh terus apa ya, konsisten mata uang ringgit ini. Ini pengelolaan ekonomi yang ada dekat Malaysia ini bagus, it's the best macam itu. Dari menteri-menteri yang ada dekat Malaysia ini bagus macam itu para sahabat. Dekat Indonesia yang dikelola itu korupsi macam itu saja para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.